Kita lanjutkan untuk soal dari UM-UGM ya. Bakteri simbiosis yang terdapat pada usus hewan mamah biak mampu 1. Menghasilkan vitamin, 2. Membuat asam-asam amino, 3. Memproduksi metana, 4. Menguraikan selulosa. Nah, di sini ada hewan pemamah biak ya. Pada hewan pemamah biak ini, seperti sapi, itu dia akan mengunyah makanannya sebanyak 2 kali ya. Nah, dia akan memamah. Nah, dia akan memamah makanannya sebanyak 2 kali. Nah, jadi bagaimana untuk prosesnya? Prosesnya seperti ini. Misalkan ada rumput nih. Rumput nanti akan bermuara menuju ke bagian esofagus atau kerongkongan. Dari kerongkongan atau esofagus ini akan bermuara menuju ke bagian lambung. Nah, lambung yang pertama dinamakan dengan rumen atau perut besar gitu ya. Nah, dari rumen nanti akan bermuara menuju ke retikulum. Dari retikulum, nah ini akan dikembalikan lagi menuju ke esofagus. Dari esofagus akan dikunyah lagi di bagian mulut sini ya. Nah, nantinya dari mulut baru akan dibawa lagi menuju ke esofagus lagi. Setelah dia dikunyah lagi 2 kali ketika istirahat. Nah, baru dari esofagus akan beralih menuju ke bagian omasum. Dari omasum ke abomasum. Dari abomasum baru ke usus halus. Kemudian usus besar. Baru menuju ke anus. Nah, ini mekanismenya. Nah, jadi untuk mekanismenya di sini rumput yang dimakan pada bagian mulut ini akan pertama kali akan dibawa ke dari esofagus menuju ke bagian rumen ya. Nah, ini adalah bagian rumen. Nah, untuk di bagian rumen ini nantinya makanan akan disimpan sementara dan akan terjadi proses fermentasi ya. Oleh apa? Oleh bakteri simbiotik, yaitu golongan selulolitik, amilolitik, hemiselulolitik. Nah, untuk jenis-jenis mikrobanya itu bisa dilihat pada video yang sebelumnya dan juga ada dari apa? Dari kelompok protozoa ya. Nah, protozoa ada ciliata dan flagellata seperti itu. Nah, ketika nanti makanan ini sudah difermentasi oleh kelompok protozoa dan bakteri ini, nah, baru dia akan mengarah ke bagian yang kedua, yaitu retikulum. Di retikulum ini nanti makanan juga akan dilakukan proses fermentasi secara lanjut ya oleh kelompok mikroba dan nantinya akan diubah menjadi bolus atau gumpalan-gumpalan makanan. Baru setelah dia udah diubah menjadi bolus akan dikembalikan menuju ke esofagus dan dibawa ke mulut untuk dikunyah lagi. Nah, ini ada proses regurgitasi di mana bolus akan dikembalikan menuju ke bagian mulut. Nah,
Ketika dia di mulut akan dimamah kembali. Nah, setelah dia udah dimamah lagi menjadi bentuk yang lebih lembut gitu ya, barulah nanti akan dibawa lagi ke esofagus dan ke bagian omasum ya, atau perut kitab buku. Nah, di sini nantinya kadar air pada makanan akan distabilkan, di mana kalau dia berlebih akan diserap kembali airnya dan baru akan bermuara menuju ke bagian abomasum. Nah, di abomasum ini pH-nya asam, maka makanan beserta mikroorganisme simbiotik seperti mikrofauna, contohnya kayak protozoa dan mikroflora seperti bakteri, akan dibawa masuk ke abomasum. Di abomasum, nanti mikroorganismenya akan dicerna ya. Nah, ini ada pengubahan mikroorganisme menjadi sejumlah asam amino esensial. Nah, atau yang dikenal sebagai protein mikroba. Nah, berikutnya untuk makanan yang sudah disterilkan pada bagian abu langsung baru nanti nutrisinya akan diserap pada bagian usus halus ya. Nah, ini ada usus halus, ada penyerapan nutrisi baru dari usus halus ya. Maka nanti akan diarahkan kembali menuju ke usus besar ya. Nah, di usus besar ini ada proses pembusukan sisa makanan oleh bakteri pada usus, yaitu Escherichia coli ya. Nah, E. coli ini dia akan membusukkan sisa makanan menjadi sejumlah vitamin K. Nah, vitamin K ini sangat penting untuk apa? Untuk proses pembekuan darah dan fungsi-fungsi lainnya. Nah, barulah ketika dia sudah dibusukkan, maka akan berubah menjadi feses. Feses akan dikeluarkan melalui anus. Nah, seperti itu ya untuk mekanismenya ya. Nah, lebih lengkapnya bisa ditonton di video yang sebelumnya ya. Oke, kita kembali ke soal. Bakteri simbiotik yang terdapat pada usus hewan mama-mama biak mampu satu menghasilkan vitamin. Benar ya, tadi ada aktivitas dari bakteri E. coli dalam membusukkan sisa makanan membentuk vitamin K ya. Berarti ini yang benar ya. Satu benar, maka tiga benar. Memproduksi metana. Nah, jelas ada ya, ini adalah hasil dari pembusukan tadi. Yang kedua, membuat asam-asam amino. Nah, ini bukan ya. Kenapa kok bukan? Karena untuk pembuatan asam amino itu diperoleh dari bakteri atau mikroorganisme simbiotik pada bagian rumen dan retikulum yang terbawa menuju ke bagian abomasum sehingga nanti akan diubah menjadi asam-asam amino esensial. Dua salah, maka empat juga salah. Maka jawabannya 1 dan 3 yaitu yang B. Kenapa kok bukan yang 4? Karena ingat ini ada pada usus bukan pada lambung. Kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya dari UMUGM. Sel-sel epidermis pada daun dapat mengalami perubahan bentuk menjadi 1 stomata, 2 kutikula, 3 trikoma, 4 letisen. Nah, untuk sel-sel epidermis ya ini adalah sel-sel yang akan membentuk jaringan pelindung pada tumbuhan. Nah, kenapa kok dia disebut dengan jaringan pelindung? Ya karena ini adalah jaringan yang akan melindungi bagian dalam organ tumbuhan dari pengaruh lingkungan luar yang merugikan. Seperti itu. Misalnya apa? Misalnya dari perubahan suhu yang terlalu ekstrim,
kemudian dari adanya gangguan herbivora dan sebagainya. Nah, ternyata pada jaringan epidermis ini dia bisa membentuk derivat ya atau alat-alat tambahan pada tumbuhan. Nah, apa aja untuk alat-alat tambahannya? Nah, kita bisa lihat pada gambar seperti ini. Nah, apa aja untuk alat-alat tambahannya? Kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah beberapa bentuk gambar dari derivat epidermis ya. Yang pertama di situ ada stomata ya, yang akan mengontrol laju transpirasi. Kemudian ada trikoma yang memiliki segudang untuk fungsi ya, baik yang glanduler maupun yang noduler. Kemudian ada emergensia, ada spina, ada bulliform cell atau yang disebut sebagai motor cell. Kemudian ada sel kersik. Kemudian ada sel filamen. Dan ada sel litokis. Nah, untuk beberapa fungsi dari epidermis bisa kalian pelajari ya pada video yang sebelumnya terkait dengan soal ini situ ya. Nah, kita akan lihat untuk ke soalnya ya. Sel-sel epidermis pada daun dapat mengalami perubahan bentuk menjadi satu stomata. Benar ya? Satu benar, maka tiga benar. Dua, kutikula. Nah, di sini ada kutikula. Apa itu kutikula? Jadi, untuk kutikula merupakan derivat juga dari epidermis di mana pada kutikula ini untuk sel-sel epidermisnya itu mengalami endapan zat lilin ya. Jadi pada kutikula ini pada bagian sel-sel epidermisnya mengakumulasi zat lilin. Nah, adanya zat lilin pada kutikula, maka ini akan mengurangi laju transpirasi ya pada permukaan epidermis. Berarti ini benar ya. Kemudian kita langsung ke empatnya. Di empat, lentisel. Nah, bagaimanakah untuk lentisel? Lentisel ini adalah celah ya, celah pada bagian permukaan batang ya. Nah, ini adalah celah pada permukaan epidermis batang. Nah, di mana untuk celah ini terbentuk karena apa? Karena adanya desakan ya dari pertumbuhan jaringan yang ada di dalam. Sehingga nanti epidermisnya itu akan pecah seperti itu sehingga nanti akan termodifikasi seperti halnya kayak stomata yaitu menjadi tempat jalan keluar masuknya gas seperti itu. Nah, untuk lentisel di sini umumnya dia akan berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan jaringan gabus ya. Lentisel ini dia berhubungan dengan
jaringan gabus yang memiliki banyak ruang antar sel ya. Yang memiliki banyak ruang antar sel. Nah, di ruang antar sel inilah nanti akan terjadi difusi gas pada batang. Nah, berarti lentisel juga tergolong ya ternyata. Oke. Nah, kita kembali ke soalnya ya. Sel-sel epidermis pada daun dapat mengalami perubahan bentuk menjadi semua benar ya. 1, 2, 3, 4. Maka jawabannya adalah yang Eko.